Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan yang kami bagikan bagi kita adalah di dalam Ibrani pasal 3 ayat 15. Beginilah bunyinya. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Sekali lagi, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mengeraskan hati adalah salah satu bentuk perlawanan. Ketika seseorang mengeraskan hatinya, maka dipastikan bahwa sulit menerima pembaruan. Kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 32 ayat 9 dan Yesaya 48 ayat 4, bagaimana bangsa Israel adalah bangsa yang terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala dan berkepala batu. Berkali-kali Tuhan bermaksud memimpin mereka dalam kebenaran, tetapi mereka selalu menyimpang. Mereka telah lama hidup dalam perbudakan. Bahkan mereka mulai kurang mengenal jati diri mereka. Ketika Allah mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan, anehnya mereka justru curiga bahwa Tuhan hanya akan membinasakan mereka di padang gurun. Bahkan mereka lebih memilih hidup dalam perbudakan daripada menjadi orang yang merdeka. Hal ini tampak dari segala keluh kesah mereka yang disampaikan kepada Musa. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian nanti bisa melihat di dalam Bilangan 11 ayat ke-5. Nah, firman Tuhan Ibrani 3 ayat 13 dan 15. Jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tegar hati adalah perkara yang jahat di mata Tuhan. Orang yang tegar hati, orang yang keras kepala dan berkepala batu adalah orang yang sulit atau tidak bisa diajak bicara. Dan orang demikian bilang sedang berjalan ke arah barat, maka sulit sekali mengubah ke arah timur. Suara hatinya telah menjadi tumpul, sehingga suara Allah tidak terdengar lagi. Ataupun terdengar tapi dianggap angin yang dibiarkan berlalu begitu saja. Bapak Ibu, saudara-saudari, dosa adalah sebab utama mengapa banyak anak Tuhan, mengapa banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan hidup dalam ketegaran hati. Orang yang diperingati untuk tidak berbuat dosa tapi terus melakukannya, hatinya akan menjadi tumpul dan lama-kelamaan mengeras seperti batu. Mereka mulai mengajak beradu berargumentasi dengan Tuhan. Dan mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan.
Mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Salah satu contohnya adalah ketika mereka memukul istri, memukul anak, dianggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa dinasihati. Meskipun mereka pernah mendengar suara lembut dalam hatinya yang menegur saat berbuat salah, saat berbuat dosa, tetapi mereka mengabaikan peringatan tersebut. Oleh sebab itu, saya mau mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Apabila suara hatimu berbicara untuk tidak melakukan hal yang jahat, maka jangan abaikan peringatan seperti itu. Sekali lagi, apabila suara hatimu berbicara untuk tidak melakukan hal yang jahat, maka jangan abaikan peringatan seperti itu. Mengabaikan sekali saja cukup untuk mengundang dosa-dosa lainnya. Dan tentunya bertobatlah dan lembutkan hati supaya suara Tuhan kembali terdengar dan kita diselamatkan. Sikap mengeraskan hati akan mendatangkan murka Allah, sehingga kita tidak dapat memiliki dan menikmati penggenapan janji Allah. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, tidak dapat kita hitung lagi berapa kali kita membaca firman Tuhan, berapa kali kita mendengar firman Tuhan, berapa kali kita mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah. Pertanyaan yang sangat penting untuk saudara dan saya renungkan, untuk kita renungkan, untuk kita pergumukan, apa pengaruh firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita dengarkan dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak memiliki pertumbuhan iman dan dalam hidup kita tidak ada pembaharuan, padahal kita sudah membaca, mendengarkan firman Tuhan, mari kita bertanya pada diri kita, jangan-jangan kita masih mengeraskan hati. Hati kita seperti tanah yang berbatu-batu, di mana firman itu ditaburkan tetapi tidak bertumbuh atau tidak bertahan lama. Oleh sebab itu, kesempatan ini, ketika kita membaca, ketika kita merenungkan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Sebaliknya, bukalah hatimu. Bukalah hati saudara dan saya, supaya dia masuk di dalamnya. Biarkan hatimu disentuh oleh firman Tuhan yang akan mengajar, yang akan menyatakan kesalahan, yang akan memperbaiki kelakuan dan mendidik kita di dalam kebenaran, sehingga kita diperlengkapi untuk berbuat baik. Dengan demikian, saudara dan saya akan menerima segala berkat dan penggenapan janji Allah. Terlebih kita diselamatkan oleh karena kasih-Nya. Sekali lagi, jangan keraskan hatimu. Milikilah hati yang mau mendengar dan taat akan firman Allah. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi saudara-saudari dan juga bagi saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.